Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Pengamat politik, pemerintah tak usah bangun tol kalau akhirnya dijual ke swasta. Pak Jokowi, apa tidak bahaya jika swasta yang beli jalan tol bekerja sama dengan asing? Daftar tol yang siap dijual Waskita Karya. Pojok1.id. Pengamat politik, pemerintah tak usah bangun tol kalau akhirnya dijual ke swasta. Pengamat politik Saiful Anam menyebut pemerintah tak usah bangun jalan tol kalau akhirnya harus diserahkan pada swasta. Penjualan berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Disebutkan Saiful Anam, divestasi yang dilakukan Waskita Karya Tbk atas beberapa jalan tol di Indonesia dikhawatirkan akan menambah beban rakyat karena skema tarif bisa naik. Selain itu, penjualan tol oleh BUMN kepada swasta juga berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Pria yang juga Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, menyatakan seiring divestasi beberapa jalan tol yang dikelola Waskita, sebaiknya jalan tol jangan dijual ke swasta. Salah satu yang terbaru adalah penjualan jalan tol Cibitung senilai 2,44 triliun rupiah kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia atau PT API. Saya kira penguasaan terhadap tol oleh swasta harus dibatasi, apalagi apabila dikelola oleh swasta, jelas bukan mengarah kepada public service, tapi lebih kepada profit oriented, ujar Saiful Jumat 8 Oktober. Dengan beralihnya pengelolaan dari negara kepada swasta, maka bisa mengubah skema harga yang lebih mahal, sehingga efeknya rakyat yang harus menanggung beban itu semua. Saya kira tidak usah bangun kalau pada akhirnya harus diserahkan kepada swasta. Kalau misalnya tidak bisa mengelola, sebaiknya jangan memaksakan melakukan pembangunan, kata Saiful. Namun faktanya sejumlah tol garapan Waskita justru dijual kepada swasta. Hal ini menempatkan seolah-olah rakyat Indonesia sedang menumpang karena infrastruktur yang dinikmati bukan milik negara. Rakyat bertanya-tanya di mana kedaulatan negara. Ini berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang, di mana jalan pada dasarnya bersifat sosial, bukan bersifat profit oriented, pungkas Saiful. Baru-baru ini Waskita Karya melalui anak perusahaannya PT Waskita Toll Road atau WTR resmi melepas seluruh kepemilikan saham jalan tol Cibitung Cilincing senilai 2,44 triliun rupiah kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia atau PT API yang sebelumnya memiliki saham 45%. Sebelum tol Cibitung Cilincing, Waskita juga melakukan divestasi atas kepemilikan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, tol Semarang Batang, dan tol Cinere Serpong sepanjang tahun 2021. Sementara itu dilansir dari politik rmol.id, Pak Jokowi, apa tidak bahaya jika swasta yang beli jalan tol bekerja sama dengan asing? Bangsa Indonesia bisa berada dalam situasi yang berbahaya ketika infrastruktur yang telah dibangun kembali dijual oleh rezim Joko Widodo kepada swasta, terutama ketika pihak swasta tersebut bekerja sama dengan asing. Direktur Gerakan Perubahan Muslim ARPI mengatakan, rezim Jokowi dianggap sedang memperkaya swasta dengan cara swastanisasi tol, karena jalan tol yang sudah dibangun oleh BUMN justru kemudian dijual ke swasta. Infrastruktur Jokowi hanya bikin masalah saja. Lalu negara dapat apa? Negara yang bangun tol tapi swasta yang untung. Apa namanya model infrastruktur seperti ini? Ucap Muslim kepada kantor berita politik RMOL Jumat 8 Oktober. Dengan cara-cara seperti ini tak ada keuntungan yang didapat negara dari membangun tol tersebut, justru menjadi buntung karena yang kenyang pihak swasta. Kalau sudah dibeli swasta kan bisa oleh swasta digunakan lagi untuk kepentingan bisnisnya. Ini namanya BUMN hanya dijadikan alat untuk kepentingan swasta, jelasnya.
Ini terjadi akibat negara tidak punya sumber pendapatan, akhirnya semua dijual ke swasta. Apalagi kalau swasta itu bekerja sama dengan asing, apa tidak berbahaya? Pungkas Muslim. Beberapa jalan tol di Indonesia garapan PT Waskita Karya telah dijual kepada pihak swasta sebagai upaya penyehatan keuangan seperti tol Cibitung Cilincing kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia atau PT API senilai 2,44 triliun rupiah. Waskita juga telah melakukan hal serupa untuk tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, tol Semarang Batang, dan tol Cinere Serpong. Dari okezone.com, ini daftar jalan tol yang siap dijual Waskita Karya. Dalam paparannya pada Public Expose, Destiawan mengatakan bahwa Waskita pada Oktober 2021 telah menyelesaikan divestasi pada 4 ruas tol, antara lain Medan Kuala Namu, Tebing Tinggi, Semarang Batang, Cinere Serpong, dan Cibitung Cilincing. Waskita juga sedang mencari mitra baru untuk penyelesaian tol Kayu Agung Palembang Betung, dan kemudian akan mengembalikan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Prapat kepada Hutama Karya sebagai bagian dari jalan tol Trans Sumatera. Sebelumnya PT Waskita Karya TBK melakukan transaksi divestasi melalui anak perusahaan PT Waskita Toll Road WTR dengan PT Akses Pelabuhan Indonesia atau PT API melalui penandatanganan kesepakatan jual beli atas ruas tol Cibitung Cilincing. Corporate Secretary Waskita Persero Ratna Ningrum mengatakan transaksi divestasi jalan tol ini merupakan bagian dari 8 stream penyehatan keuangan Waskita. Transaksi ini adalah momentum dan sinyal baik bagi WTR dalam menjalankan proses bisnisnya sebagai perusahaan developer jalan tol di Indonesia. Transaksi ini juga mendukung proses restrukturisasi yang dilakukan masih dari politik.rmol.id. Kritisi divestasi jalan tol. Gede Siriana, apa karena markup proyek? Divestasi jumlah jalan tol yang dilakukan PT Waskita Karya TBK menimbulkan beragam pertanyaan publik. Pada dasarnya, penugasan pemerintah kepada BUMN atau Persero tak lain untuk kemanfaatan umum dengan tetap mempertimbangkan kelayakan usaha dan kemampuan keuangan BUMN atau Persero. Namun hal ini tampak tidak terjadi pada Waskita Karya yang melakukan divestasi beberapa jalan tol di Indonesia. Divestasi saham jalan tol karena kesulitan keuangan atau likuiditas Persero ini bisa terjadi apakah karena belum layak dibangun atau terjadi markup nilai proyek sehingga di atas kertas untung, faktanya Persero merugi, kata Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies atau Infus Gede Siriana Yusuf kepada kantor berita politik RMOL Jumat 8 Oktober. Gede mengurai kesualitas likuiditas dan divestasi Persero adalah hal yang terpisah. Artinya, jika tidak dalam kesulitan likuiditas pun, divestasi dapat dilakukan menurut undang-undang. Jadi perlu dirasionalkan nilai beban utang ini dengan likuiditas yang didapat dari divestasi. Bisa saja divestasi ini value-nya di bawah beban utang Persero. Jika seperti ini, artinya terjadi inefisiensi dalam proyek atau operasional Persero, jelasnya. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI ini mengurai ada aturan dalam undang-undang terkait privatisasi Persero atau BUMN, yakni dengan cara jual saham ke pasar modal, jual saham langsung ke investor, dan jual saham ke manajemen atau karyawan. Namun, dalam undang-undang juga mensyaratkan keputusan privatisasi harus ada komite privatisasi yang tertuang dalam pasal 79 Undang-Undang BUMN beserta tata caranya. Seperti seleksi perusahaan-perusahaan, direkomendasikan Menko, disosialisasikan ke masyarakat, dan dikonsultasikan ke DPR pasal 82. Jadi tidak semudah itu privatisasi atau divestasi dilakukan, lanjutnya. Tujuan Persero menurut undang-undang itu mengejar keuntungan, bukan membuat Persero menjadi babak belur keuangannya. Padahal BUMN atau Persero diharapkan dapat membantu kas negara, tandasnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.